Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa shalihin khususan lil imami bil maqam Sultanil Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahladi Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Sudil Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi Sayyidina Al-Habib Alwi Abil Faqih Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawwab Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Idrus Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idrus Al-Idrus Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhdar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqdas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Ba'al Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawwab Sahibil Anab Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sahibil Dar Sayyidina Al-Habib Husain bin Abi Bakrin Al-Idris Sahibil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Ahli Sahibil Mawaridi Simdadir wa Syekhi Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin Al-Aqtas Al-Ahli Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qubbi Ahli Sayyidil Habib Muhammad bin A'ani bin Aqtas Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Abdul ila ruhi Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir Ruhi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa li arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina Allah Al-Karim yatagashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatin min jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa kiramatihim waj'alna min hizbihim wa bitna ala millatihim واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النور إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra wa yuwassa'u lahu qabruhu sab'ina zira'an wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatal badri. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minu, orang yang beriman, fi qabrihi, dalam kuburnya, fi rawdatin khadra, di kebun yang hijau, wa yuwassa'u lahu qabruhu, dan diluaskan baginya akan kuburnya, sab'ina zira'an, 70 hasta, wa yudhi'u, dan terang kuburnya, hatta yakuna, sehingga keadaan kuburnya kal qamari, seperti bulan Lailatul Badri pada malam 14. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan orang yang beriman di alam kubur. Ada orang di dalam kubur itu secara kesimpulan itu kan ada dua. Ada orang yang beriman, ada orang kafir atau tidak beriman. Orang kafir ini ada zimmi, ada harbi. Ada orang beriman ini terbagi lagi, ada munafikun. Ada orang yang beriman munafik. Ada orang yang beriman tapi fasik. Ada orang yang beriman fajirun, selalu berbuat dosa. Ada orang yang beriman disebut zalimun, zalim. Nah, di dalam hadis ini Nabi menjelaskan adalah orang yang beriman, yang tidak munafik, yang tidak fasik, yang tidak mujrimun, yang tidak zolimun. Lah, kenapa? Karena ini lain lagi kisahnya Riai. Ini orang beriman bujur nih. Bukan beriman munafik, bukan beriman fasik, bukan. Tapi memang orang beriman. Lalu inya di dalam kubur, ujar Nabi, fi qabrihi, dalam kuburnya, fi rawdatin khadra, di kebun yang hijau. Di kebun yang hijau artinya apa? Senang. Ada banyak buah-buahan yang manapun dia inginkan ada. Andak rambutan Garuda ada. Kenapa kebun? Lah, tapi sama Garuda kita di sini kan wallahu a'lam. Kita kada suka merasai. Hendak durian ada lah. Ada. Kenapa? Ya raudhatin, kebun. Kebunnya hijau. Nah, yuwassa'u lahu qabruhu, diluaskan baginya akan kuburnya,
sab'ina dzira'an 70 hasta. Kuburnya ini diluaskan. Kubur yang mana? Tanah inikah lain? Masa tanah ini diluaskan? Salah lah. Kalau ikam memahami kubur di sini tanah itu diluaskan, runtuh ya. Kenapa lubang? Hanya sebenarnya oleh sebagian ulama mengatakan kubur itu kedada, alam kubur itu kedada. Alam barzah bukan alam kubur. Yang ada itu alam barzah. Kubur itu lubang yang ditanami manusia. Itu kan kubur. Kubur tanah ini masih bagian alam dunia, bukan alam kubur. Kita ke alam kubur najar tabuk di kuburan, bobot di tanah, itu tanah. Lain alam kubur itu. Ada alam kubur lah, ada. Secara sebenarnya nang ada alam barzakh. Habis Nabi menyambat kubur ini majas, kata-kata aja. Kata-kata nang supaya orang mudah memahami, tapi harus dijelaskan gini. Bingung alam kubur. Terus yang diluasakan kuburnya ini, kubur nang tanah ini kada diluaskan sab'ina dzira'an 70 hasta. Berapa meter? 70 hasta itu berapa meter, Rek? Rek 35 didampit. Kenapa? Karena 2 hasta 1 meter. Jadi David 70 hasta dalam kurung 35 meter. Luas Rek. Luas kan? 35 meter luas. Bingung Ria. Kalau tanahnya ini yang diluasakan runtuh Ria, berlubang 35 meter. Mbah nampak alam barzah. Terus nampak tempat tinggalnya diluasakan Allah. Mungkin kalau memang itu berupa rumah, maka rumahnya seluas 35 kali 35. Oh ya Allah. Ri, kita berisi rumah hari akhir berapa ya? Orang di perumahan tipe ya 36, 6 kali 6 jadi 3 itu 6 kali 6 meter kali 6 meter, lebar 6 meter, panjang 6 meter, 6 kali 6 30 6 ya nang rumah-rumah perumahan nang rajin nang ada tuh. Itu 6 kali 6 tipenya ngarannya 36. Ada nang tipe berapa? 41, 45, umpama ya 35 meter. Masya Allah. Luas kan? Luas. Nah, wahyudi'u dan terang hatta yakuna sehingga adalah kuburnya atau terangnya itu qal qamari seperti bulan Lailatul Badr. Bulan 14. Rumahnya tarang, mun rumah ganal tapi kadep nyaman. Ini rumahnya ganal luas tarang. Tarang ya Allah nyamannya.
Kawa kita mahayalakan ini kan ada asa kada kau mahayalakan, tapi mun dihayalakan ini bagaikan bangunan kawa. Nang gaya apa luasnya bangunan 35 meter kali 35 meter, bukan gawang deh. Terang, oh ya Allah, nyamannya air rumah. Emak ini jar bini 10 gin kawa ini jar 35 kali 35 itu 10 kawa bini. Tapi ini orang beriman. Biasa ini biasanya ada nang istana area. Jakanya kita nilah area dimimpiakan oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan Tuhan memberi berkat almarhum guru sekumpul, dibukakan Allah Ta'ala kita nih, dimimpiakan Allah Ta'ala nang kaya apa almarhum abah guru sekumpul ini di alam barzah, baik rumahnya keadaannya subhanallah. Maulah sedin di rumah nang sempit nang seini kamere kada ini mukmin aja, bukan aulia, bukan ambia, bukan rasul. Ini mukmin aja, hanya seorang mukmin biasa aja. Bisa istana dia. Jadi itu cok aja rame di alam kubur, rame di alam barzakh. Tapi kita kan dasuah pamela, dasuah, jakanya suah. Biar melihat anuja, ya Allah membiarkan nang kaya apa keadaan nenekku di alam barzakh, melihat, oh ya Allah, sidin berada di atas di rumah nang bertingkat mewah besar, alhamdulillah. Terus, nah, ke dalam. Wa fil ihya'i qala Malik bin Anas, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu, qala Maliku ibnu Anas, berkata Malik bin Anas, berarti Imam Malik ya. Ya kalau Imamul Mazhab Malikiyah, yaitu Imam Malik bin Anas berkata, balagani anna arwahal mu'minina mursalatun tazhabu haitsu syaa. Balagani, sampai kepadaku berita, anna arwahal mu'minina, bahwa roh-rohnya orang yang beriman di alam barzakh, mursalatun, dilepas. Kada dikurung, dilepas, bebas. Artinya dilepas tuh bebas. Tazhabu haitsu sya'at, dia pergi kemanapun dia inginkan. Nyamannya lah dek. Rohnya orang yang beriman di alam barzakh dilepas oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, dia bisa pergi kemanapun dia ingin. Kemana? Otak kita berpikir, dia bisa pergi kemanapun, pergi kemanapun, ini kemana? Ya kemanapun. Nah, apakah dia pergi bebas kemanapun ini di alam barzakh,
atau dia bebas dengan rohnya pergi ke alam dunia kembali. Kalau dia bebas di alam barzah, oke lah, bebas. Kemana aja ya hendak di alam barzah tuh, oke lah. Kita kada membayangkan, artinya mungkin kita di alam barzah bisa aja hendak mendatangi Datuk Kalambayan karena bebas. Kita di alam barzah bisa aja hendak ke sekumpul juga, umpama kita di alam barzah bisa aja hendak ke situ kemari di alam barzah. Iya. Tapi bisalah dipaham, dia bebas ke alam dunia tapi dengan rohnya. Tapi dengan rohnya bisalah. Ini nang perlu jawaban nang jelas. Bisa. Kenapa? Hai susyaat, kemana aja ya hendak. Kenapa? Yuk. Ini rumitnya ya, memahami keadaan alam. Ini rumitnya memahami keadaan alam. Kita ini ngarannya alam dunia. Dalam bahasa lain disebut alam syahadah, alam nyata. Bahasa dalam Quran boleh atau bahasa dalam tasawuf disebut alamul muluk. Alam muluk. Bahasa lautnya alam konkret. Sedangkan alam barzakh itu bukan alam nyata. Berarti nampak di dalam Quran ghairu syahadah. Alam bukan nyata. Bahasa kerennya alam abstrak. Di mana alamnya, wallahu alam, kita kadang ngerti. Alam barzah ini di mana andaknya? Apakah ini apa? Kalau secara sekilas atau ditelaah, alamnya ini juga dia. Alamnya ini juga. Manang-manang lagi alamnya. Cuma ada dimensi ngarannya. Dimensi alam ada pembatas-pembatas. Nang orang itu kada kawa menembus ke sebelah itu. Apa orang ketika ke alam jin itu alamnya tuh menjauh di sana, alamnya ini juga. Mana Pak? Ada pembatasnya ya. Ada dimensi alam yang berbeda-beda. Cuma orang bila inya ke sini pakai awak kada kawa. Pakai roh aja. Lalu roh ini bisa ke dunia, tapi nya kada kawa nyata. Paham? Kada kawa nyata. Mana buktinya? Semalam Anda kita belajar. Anda kada kisah siapa semalam? Syekh? Kisah siapa semalam? Syekh siapa? Bakar bin Abdullah Al-Muzanni. Iyalah. Nang Sidin selalu didatangi oleh roh-rohnya para aulia Allah. Malah betul. Berarti hai susyaat. Disinilah kalau kita memahami
rohnya orang wali itu bebas. Bebas mau kemanapun dia pergi. Mau kemanapun dia pergi. Namun ada yang bisa melihat mereka, ada yang tidak. Nah, karena mereka itu mursalatun bebas, maka dalam tasawuf tasarrufnya seorang wali, pandangannya seorang wali kepada muridnya setelah dia meninggal itu lebih tajam, lebih kuat daripada ketika mereka di waktu hidup. Ini orang wali, perhatikan, ini orang wali masih hidup deh. Pandangan mereka kepada muridnya itu terbatas. Kenapa? Karena muridnya terbeda-beda, ada nang di Samarinda, ada nang di Kalting, ada nang di Kalbar, ada nang di Kaltara, ada nang di Jawa, ada nang di Jakarta, ada di Malaysia, di seluruh dunia. Karena kau bebas. Kenapa? Karena ada awak. Karena terikat dengan jasad. Ketika mereka meninggal dunia, jasad ditinggal, tertinggal roh. Bebas ya? Mursalatun, ya kan? Mursalatun tazhabu haitsu sya'at. Dia dibebaskan, bisa pergi kemanapun dia ingin. Maka seorang wali, pandangannya kepada murid sesudah beliau meninggal dunia itu lebih tajam daripada ketika masih hidup. Madadul aulia, itu bahasa kitab tasawuf. Madadul aulia, bantuannya para wali kepada muridnya itu lebih kuat ketika mereka sudah meninggal dunia dibanding ketika mereka masih hidup di alam dunia. Maka dengan pahaman kayak ini, seorang murid benar sedih dengan kematian gurunya, pastilah sedih. Tapi di sisi lain tidak terlalu, jangan terlena dengan kesedihan. Kenapa? Karena guru tetap memandang kita, karena guru tetap menolongi kita biiznillah, dengan izin Allah. Karena madad guru itu masih kepada kita, malah lebih kuat dibanding ketika beliau hidup. Dari keterangannya jelas loh? Jelas. Wa qala alaihi salatu wassalamu law anna bani adama alimu kaifa azabal qabri ma nafa'ahumul 'aisyu fid dunya fata'awwazu billahil karim min azabil qabril wakhim. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna bani adama, jikalau bahwasanya anak manusia atau anak Adam manusia,
alimu mengetahui mereka kaifa azabul kabri, bagaimana azab kubur itu. Kaifa azabul kabri bacaannya. Seandainya manusia ini mengetahui bagaimana azab kubur itu, manafa'ahum al-aisyu fid dunya, niscaya tidak memberi manfaat akan mereka kehidupan dunia ini. Artinya kadada manfaatnya kekayaan nang dia miliki di dunia. Buat apa banyak kekayaan di dunia ini, bergelimang dengan harta, berlimpah dengan uang, tapi di alam kubur tersiksa. Buat apa di dunia ini tinggi jabatan, tapi di alam kubur tersiksa. Ya, tidak ada manfaatnya dunia ini kalau di alam kubur tersiksa. Makanya seandainya manusia ini tahu tentang azab kubur, kita kada tahu ya? Tahu ya? Hah? Kita tahu rolah azab kubur, tahu kisah, paham lah? Masa kita tahu? Kita tahu ya, tapi kisah. Alim di sini ilmu yakin, kemudian mantap keyakinannya dengan azab kubur itu. Ada kita ini beriman dengan nikmat kubur, azab kubur, kisah kubur, azab kubur kini, tapi kada mantap di dalam hati. Ada nang dimaksud nini ri'ai la tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kini aja nah, kita ini seandainya dimimpiakan Allah Ta'ala, lalu tahu melihat azab kubur ini nah ini azab kubur nah harai kamu menang bermimpi ini orang sugih behemat laginya bercari kadalah, mau laginya pemalar lah kadalah. Kenapa? Kadada artinya juga harta ini mun pacang tekan azab nitu, ya kan? Mun nang inya pejabat nih nah bermimpi, dimimpiakan Allah Ta'ala lalu melihat azab kubur, alimu kada? Yakin kadanya? Yakin kada? Yakin. Kira-kira inya wani korupsi lah, kada wani korupsi, kada wani korupsi. Wanilah dalam jabatannya itu menyakiti rakyat, kada wani. Dia akan menggunakan jabatannya itu untuk bermanfaat kepada agama dan manusia serta kehidupan. Kenapa? Buat apa jabatan tinggi, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, bahkan jadi presiden sekalipun, kalau di alam kubur tersiksa. Terus kenapa pejabat kita korupsi? Karena inya kada pernah melihat azab kubur. Inilah hikam nang bagus ya.
Lah ini bagus nih nang rencang sobat nunggu kubur sohare soa guring di kubur soa rancak keja paham rancak keja kena berdoa lawan Allah minta mimpi akan alam kubur. Aku dulu ay alhamdulillah 4 jam nunggu kubur tapi ampih doa nilai ngeri. Terakhir karena merasa mendengar jeritan pukulan, mendengar aja itu ayat, mendengar aja, bukan melihat, mendengar jeritan pukulan nih nang dihadapin dewani lagi deh ngeri. Nah sekarang mun orang dilihat akan Allah nangki ini azab kubur, mau lagi cinta lawan dunia lah. Mana fa'ahumul aisyu fid dunya, kehidupan dunia bagi dia tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat. Pik, nunggu kubur mau pik wani ya goreng suah pemimpin suah kemat suah mimpi lah. Coba minta lawan Allah Ta'ala coba minta lawan Allah supaya mimpi melihat azab kubur. Berarti karena kita kada melihat, kada pernah mendengar nyata alam kubur, hanya berita. Berita ini benar adanya karena berita ini disampaikan Allah, berita ini disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah kada pernah berdusta. Kalau Rasulullah berdusta, maka Allah berdusta. Maha suci Allah daripada berdusta. Lalu manusia menerimanya berbeda-beda. Ada nang keyakinannya mantap. Oh, sudah mantap, aku nih mati bang pajang, yakinnya mantap, berubah itu. Ada nang orang belajar azab kubur, belajar bab kubur, mandi orang mati, mematak ke dalam kubur, ininya belajar, tapi kada pernah takutan lawan Allah, tetap jauh dunia. Kenapa? Imannya kada mantap, menerima berita itu. Imannya kada mantap menerima berita itu. Habis ya begantung lagi dia, begantung keyakinan orang. Lalu ujar Rasulullah, fata'awazu billah, maka berlindunglah, minta perlindunganlah kalian. Fata'awazu, maka minta perlindunganlah oleh kalian billahil karim, dengan Allah yang maha pemurah, min azabil qabril waqim, daripada azab kubur yang berat. Waqim itu berat.
Ya, berlindung lawan Allah daripada azab kubur. Berat daripada azab kubur yang berat. Caranya ya berdoa. Caranya banyaki sedekah. Caranya taat kepada Allah. Caranya banyaki sholawat. Caranya amalkan tabarok. Yalah. Man qara'a tabarakal mulk kulla lailatin, siapa yang membaca surah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan dia daripada azab kubur. Nah lalu mun orang sudah terbebas daripada azab kubur, apa artinya? Berarti dia mendapatkan nikmat kubur. Dia mendapatkan nikmat kubur. Maka dia menjalani kehidupan alam barzakh itu dalam kenikmatan. Proses berikutnya alam akhirat. Ada dengar orang talqin, wa anta muqimun fi hadzal barzakhi ila yaumi yub'atsun. Engkau berada di alam barzakh ini sampai kiamat, sampai manusia dibangkit dari alam kubur. Dia hidup kembali menjalani kehidupan akhirat. Apakah dia akan susah mendapatkan kehidupan akhirat? Jawabannya, kalau orang di alam kubur tidak mendapat azab kubur, maka insya Allah alam berikutnya pun dia tidak akan terazab. Dia tidak akan diazab Allah. Itu gambaran deh. Mun sudah dikubur nyaman, insya Allah persisnya itu menambahi nyaman. Mun orang sudah di alam kubur sakit bang, di akhirat apa pasti sakit? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah bisa aja memaafkan. Paham? Karena Allah bisa aja memberikan bantuan lewat dengan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang soleh, para nabi dan sebagainya. Mereka disuruh membantu orang yang mau mereka bantu, proses syafaat karena terjadi tersiksa. Kalau orang di alam kubur terazab, maka dia masih bisa diselamatkan di alam kubur itu sendiri, bahkan di alam akhirat pun bisa diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Dalilnya nang semalam. Paham? Orang di alam kubur itu bagaikan orang lamas, membutuhkan bantuan. Siapa nang membantu? Kita nang hidup ini bantui orang di alam kubur. Kayak apa cara membantu mereka? Dengan cara doa, dengan cara sedekah, dengan cara hadiah-hadiah yang kita berikan kepada mereka. Deh. Habis. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu ma min 'abdin yamurru biqabri rajulin ya'rifuhu fid dunya fayusallimuhu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Nah, ini kisah orang lewat di alam kubur, di atas kubur. Apakah orang di dalam kubur itu tahu ini sebulan? Kemudian ketika orang itu memberi salam, apakah dia menjawab salam orang tersebut? Akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca jadi.
wassalam.